Nah, rumah dukanya namanya 장례식장. Seperti itu. Kemudian 선배 후배에게 밥을 사주다. Senior membelikan nasi, mentraktir nasi untuk junior. memberikan Traktir. Makanan. Ya, mentraktir. Ya, mentraktir junior. Juniornya. 맞아요. Itu yang terjadi di Korea dan biasanya kita yang habis pulang dari Korea itu terbiasa dengan ini ya Robin ya. Kebiasaan jadi mau tidak mau karena saya misalnya Sunday saya akan mentraktir hobi saya seperti itu. Tergantung orangnya Sam, kalau gitu. pelit ya enggak. Kalau pelit juga enggak. Pak Insan harusnya yang mentraktir Robin ya. Saya junior masih 19 tahun. Waduh. Kita tunggu offline-nya ya Pak Insan. Boleh. Akan ditraktir oleh Pak Insan. Boleh. Uangnya dari Bu Meti tapi. Oh gitu. Boleh. 그래서 Pak Insan 하고 Ibu Meti 씨가 한턱을 낼 거예요. 한턱 내다 apa 여러분? Mentraktir. 맞아요. sama dengan 밥을 사다. 사주다. 맞아요. 좋아요. 말을 하다 sama dengan 말을 놓다. 놓다. 아주 좋아요. Jadi itu untuk Ohwi hari ini terkait dengan senwal muna. Nah, sekarang kita masuk ke nende dan nyende. Ini karena teman-teman juga pasti sering dengar, jadi tidak terlalu susah. Nah, untuk nende dan nyende itu biasanya menempel pada 동사 dan 형용사. Namun untuk 명사 itu harus pakai ida. Berarti menempel pada inde. Seperti itu ya, Robun. Nah, biasanya di sini fungsinya untuk apa ya, Robun? 앞의 내용과 뒤의 내용이 대조되다. Jadi, untuk kalimat yang awal, itu pasti merupakan kalimat yang berlawanan dengan kalimat yang ada di akhir. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia, ini diartikan apa ya, Robun? Tetapi, singkatan dari Geronde. Geronde, benar sekali. Kalau geronde itu di awal kalimat, kalau nyende di mana? Di tengah? Di akhir. Di tengah kalimat ya, Robin? Di tengah. Iya, di tengah. Di tengah-tengah antara dua kalimat. Tapi kalau geronde itu harus di awal kalimat yang memecahkan antara kalimat satu dan kalimat kedua. Oke, contohnya di sini, 미국에도 선배가 후배에게 밥을 사주는 문화가 있어요? 아니요, 한국에는 그런 문화가 있는데 미국에서는 그러지 않아요. Jadi ini dapat diartikan bagaimana? 한국에는 tidak di Korea kebudayaan seperti itu tidak kebudayaan seperti itu ada, tetapi di Amerika tidak begitu. Tidak. Matra seperti itu nggak ada. Budaya seperti ini tidak ada. Benar sekali. Jadi kalimat yang pertama itu berlawanan dengan kalimat yang kedua. Ini ya, Bun, beda kan? Kroci anaya dan Israel. Seperti itu. Maka ada kata tetapi. 자, yang nomor 2 juga sama. 동생은 키가 큰데 저는 키가 작아요. Yang pertama menyatakan apa? Adik? Tinggi. Adiknya tinggi besar. Oh, tinggi besar. Kita adiknya tinggi. Adik saya tinggi. Tapi saya pendek. Benar sekali. Nah, untuk pendek dan tinggi itu harus menggunakan kata ki ya, Robin. Kika, keda, kika, 작다. Itu untuk tubuh. Itu harus menempel. kemudian 오전에는 비가 왔는데 지금은 날씨가 정말 좋아요. Artinya bagaimana ya, Robin? Pagi hari hujan telah turun. Tetapi sekarang cuacanya sangat bagus. 맞아요. Pagi tadi biga turun, hujan turun. Tetapi hari ini sekarang cuacanya bagus. 아주 좋아요. Nah, saya coba
masukkan lewat PPT ya Robun. Di sini sudah saya rumuskan supaya teman-teman tidak bingung. Oke, apakah terlihat? Ini adalah rumusnya ya Robun. Oh, hitam. Apakah sudah terlihat ya Robun? Coba ya. Sudah. Sudah? Nah, yang merah-merah ini adalah yang sudah saya rumuskan supaya teman-teman mudah untuk menghafal. Nah, di sini kita sedang membicarakan tentang perbandingan ya, Robun ya. Jadi bagaimana cara kita membandingkan kalimat satu dengan kalimat berikutnya. Nah, rumusnya ada 3. Yang pertama adalah ketika bertemu dengan kata kerja, maka dia meskipun ada bacim atau tidak ada bacim, hanya boleh ditempel dengan nende. Contohnya hada. Hada menjadi apa? Hanende. Hanende. Untuk kata kerja ya. Kombu hada berarti kombu hanende. Kemudian kalau misalnya mokta menjadi Mongnende. mongnende. Benar sekali. Jadi tidak boleh mogende ya. Harus mongnende. Nah, tapi kalau untuk kata sifat, itu pilihannya ketika dia ada bacim dan tidak ada bacim. Kalau ada bacim, pakainya kika ende, benar sekali. Kika jagende. Kika jagende. Kemudian kika kuda. Ada bacim? Kika kende. Kende, benar sekali. Karena tidak ada bacim, nian-nya langsung bisa masuk. Kika kende, seperti itu. Tapi kalau untuk orang, untuk kata benda. Saraminde. Oh, macayo. Karena pakai kata benda, maka harus pakai ida. Ida ditempelnya pakai nyende, berarti inde. Seperti ini. 좋은 사람인데, tetapi seperti itu. Oke, kita lihat contohnya di sini. 아버지는 키가 크신데, 작은 아버지는 키가 작으세요. Artinya apa ya, Ruben? Ayah tinggi. Ayah tinggi. Oh, ayah tinggi. Ayah tinggi. Tapi paman pendek. Tapi paman pendek, benar sekali. Ini fungsinya apa ya, Ruben? Paman, 작은 아버지. 작은 아버지. Seo di sini maksudnya? Sopan. Sopan, benar sekali. Kita menghormati si pamannya ya. Jadi pakai seo. Di sini juga pakai sita. Oke, nomor 2. 한국 사람들은 젓가락으로 밥을 먹는데 인도네시아 사람들은 손으로 밥을 먹어요. Di Korea pakai sumpit makan nasinya. Di Indonesia pakai tangan. 맞아요. 좋아요. 아주 좋습니다. Jadi itu beberapa contoh bagaimana cara penggunaan nende dan inde. Nah, sekarang saya akan berikan waktu kepada Yorobun sekitar 10 Sam, menit. boleh nanya dulu nggak, Sam? Ya, boleh. Boleh, Pak Isan, silakan. Kalau misalkan di kata sifat itu nende sama ende, tapi itu tidak. Ini kan rata-rata kan satu permasalahan yang sama kan, tinggi, pendek. Oh iya, boleh. Kalau misalkan beda, dia wajahnya cantik, tapi sifatnya buruk gitu, boleh nggak lah gitu? Karena di sini kan untuk perbandingan, Pak Insan. Jadi tidak satu taraf atau satu rating juga nggak apa-apa. Iya, yang penting dia adalah sama-sama kata sifat. Seperti itu. Misalnya dia wajahnya cantik tapi sifatnya jelek, itu boleh sekali. Dalam bahasa Indonesia juga masuk akal ya. Iya, karena mereka sama-sama membandingkan sifat kata sifatnya seperti itu. Jadi boleh sekali. Aja 좋아요, Pak Insan. Kemudian ada contoh lain nggak, Pak Insan? Misalnya selain itu. Kalau misalnya kita membandingkannya dan kita coba dalam logika bahasa Indonesia cocok, maka dalam bahasa Korea pun juga cocok ya, Robun. Asal tidak dicampur. Misalnya kata sifat dengan kata kerja. Itu jelas nggak boleh ya, Robun ya. Jadi harus kata kerja sama kata kerja, kata sifat sama kata sifat, benda dengan kata benda juga. Oke. Baik. Bagaimana Pak Izan? Ada pertanyaan? Oke, paham.
Oke. Kalau begitu saya berikan waktu 10 menit ya untuk teman-teman membuat masing-masing satu contoh, berarti ada 4 contoh. Contoh yang pertama, enggak deh, 1, 2, 3, 4, 5 contoh deh. Jadi 2 contoh untuk kata kerja menggunakan bacin dan tidak ada bacin. Kemudian 1 contoh kata sifat yang ada bacin dan tidak ada bacin. Kemudian 1 contoh dengan menggunakan kata benda. Seperti ini. Nanti menggunakan inde, ninde, ende, dan nende ya Robun. Silahkan buat berapa kalimat? 5 kalimat ya berarti ya. Saya berikan waktu 10 menit. 10 menit kelamaan nggak? 5 menit bagaimana ya Robun? 5 menit? Diusahakan, Sam. Baik. Nanti saya cek ya setiap 5 menit ya. Saya berikan waktu 5 menit dari sekarang.
자, 했어요, 여러분? 아직 안 끝났어요, Oh, 쌤. ada yang saya. Oke, mulai. Kalau begitu kita akan mulai jam 11.45 ya. Masih ada 3 menit. Pelan-pelan saja. Khusus untuk yang inde, kalimat keduanya tidak perlu dengan nouns lagi, nggak apa-apa ya, Rebun. Boleh ditambahi dengan kalimat yang lain. Tidak perlu bertemu dengan nouns lagi. Baik, apakah sudah dibuat kalimatnya? Kita akan mulai dari siapa dulu ya, Rebun? Ada yang mau mengajukan diri dulu? Kalau tidak, saya pilih ya. Oh, Mbak Zakia Saya, kayaknya Sam. ada. Boleh, Yang silakan Mbak Zakia. yang Silakan. contoh kata kerja. Kata kerja dulu, boleh? Silakan. 옛날에 책을 자주 읽었는데 지금은 일을 바빠서 책을 읽지 못해요. Oh, itu saja. Komentar ya, benar sekali. Nah, bentar masih ajan ya, Rebun. Semuanya. Kita tunggu. Ya. Oke. Nah, di sini ada ilkonende, benar sekali Mbak Zakia. Mbak Zakia menggunakan lampau ya, Robin ya. Kalau kita pakai lampau, maka pakai at-out. Nah, khusus at-out ditempel dengan nende. Dari saya. Ini juga berfungsi dengan sesuai dengan ita dan juga okta ya, Robin. Okta juga sama. Ita okta tidak isende, tapi innende dan om nende. Sama.
fungsinya. Jadi jika ada sio, maka tetap pakai nende. Meskipun dia adalah ita opta itu kan kata sifat ya. Jadi seharusnya itu isende, tapi khusus untuk ita opta maka menjadi inende omnende. Nah untuk pasif, suaranya nggak kedengeran, Sam. oh ya, sekarang kedengeran nggak? 목소리 잘 안 들려요. 잘 안 들려요? 아 진짜요? 오케이, 지금 잘 들려요? Apakah suara saya terdengar, Yorobun? Saya mau terdengar, Sam. Oh, terdengar. Oh, Mbak Zakia berarti nggak terdengar. Oke. Nah, semoga terdengar ya, Mbak. Oh, Mbak Zakia live. Kayaknya mau ganti HP dulu. Kalau begitu, nanti biar Mbak Zakia mendengar rekamannya ya, Yorobun ya. Nah, kalau khusus untuk ita, opta, meskipun dia adalah kata sifat, maka menjadi innende dan omnende. Nah, kemudian untuk yang lambau, pakainya atau, maka langsung saja menempel dengan nende. A주 잘했어요, Mbak Setia. Mbak Setia, apakah sudah kembali? Kayaknya belum ya. Kalau begitu, coba yang lain, Mbak. Saya. Oh, Mbak Rizky dulu, boleh. Silahkan. 야, 저는 달콤한 음식을 좋아하는데 매운 음식은 전혀 좋아하지 않아요. Oh, 좋아요. 달콤한 음식을 좋아하는데 매운 음식을 좋아하지 않아요. yang kedua? 그 아줌마는 시장에 자주 가는데 백화점은 별로 안 가요. Yang ketiga, 좋아요. 자주 가는데 별로 안 가요. Yang ketiga, 그 여자의 얼굴은 아주 예쁜데 성격은 아니에요. 성격은? 아니에요. 아니에요? nyambung nggak? 예쁜데. 예뻐하지 않아요? kalau 성격 itu kurang 나빠요. 성격 좋다 dan 안 좋다. 성격은 나빠요 enggak, Sam? Nggak bisa, Sam. 나빠요 boleh, tapi untuk 성격 biasanya orang Korea menyebutnya 성격이 좋아, 성격이 안 좋아 seperti itu. 성격은 안 좋아해요. 안 좋아요. 안 좋아요. benar sekali. 그 여자는 얼굴은 예쁜데 성격은 안 좋아요. benar sekali. Berikutnya Mbak Rizky. 그 여자의 집은 너무 넓은데 지저분해요. Oke, 너무 넓은데 지저분해요. 잘했어요. berikutnya untuk kata benda. 그 책은 좋은 책인데 그 책값은 너무 비싸요. 맞아요. 좋은 책인데 값은 너무 비싸요. Jadi di sini ada 값. Nah, cara bacanya? 값은. 값은. nya naik, jadi? 값은 너무 비싸요. 아주 좋아요. bagus sekali Mbak Rizky. Nah, berikutnya siapa? Pak Insan, maukah? Sudah menghidupkan mikrofon? Ya. boleh. Silahkan. 자카르타에서는 길이 복잡하는데 인드라마유에서는 조용해요. Lawannya 복잡, benar nggak? 복잡하다? Ya. boleh. Ruwet maksudnya tuh di boleh pakai Korea. kata boleh. Boleh. 복잡하지 않다 juga boleh. Nah, tapi 복잡하다 itu kata apa Pak Insan? Sifat. Kerja. Kata sifat, berarti? Sifat. Sifat apa kerja? Kata kiri. Berarti, karena Pak Insan tadi pakai kiri, berarti kiri 복잡하다. Berarti iya. Kata sifat. Sifat ya, berarti. Nah, kalau kata sifat pakainya berarti ya? 복잡한데. 맞아요. 복잡한데. Iya. 인드라마유. 조용해요. Iya. 맞아요. boleh pakai ini, boleh pakai 복잡하지 않아요 juga boleh. 복잡하지 않아요. Oke.
Anayo. Seperti ini pun juga boleh. Tinggal pakai lawan katanya aja. Oke. Jadi karena ini kan Bukcavada kata sifat. Jadi benar tadi Pak Insan pakai kiri. Pakai iga. Ini betul sekali. Tepat sekali. Oke. Kalimat berikutnya. 옛날에는 고양이 눈이 넓은데 지금은 좁아요. Oh, goyangi? Iya. Putih? Kampung halaman. Oh, kamu. Goyang. Goyangi? Iya. Goyangi noni. Oh, Non. non. Noni. Non. Saya mendengarnya nun. Noni. Noni 넓은데. Luas maksudnya. Oh, luas? Kalau dulu luas ya. Berarti kalau 지금은 dulu berarti pakainya apa? Lampau. ya. 넓었는데 ya. Oh, 넓었는데 betul sekali. Iya. Goyangi noni 옛날에는 kan ada 옛날에 ya. Iya, 옛날에는 고양이 눈이 넓었는데 고양이? 지금은 눈이 넓었는데 지금은 지금은 좁아요. 좋아요. Bagus sekali. Jadi 옛날에는 고양이 kampung halaman 눈이 넓었는데 지금은 좁아요. Sekarang sempit, 맞아요. 그거 사실이에요. Bagus sekali, Pak Insan. Kalimat berikutnya. 학생들은 지금은 가끔 책 읽는데 학생들은 가끔 휴대폰을 자주 사용해요. 가끔 책을 읽는데 휴대폰을 사용해요. Oke. Kalau di sini berarti maksudnya adalah, tapi kira-kira nyambung tidak? 학생들은 가끔 책을 읽는데, para murid kadang-kadang membaca. 지금은 ada buku. 지금은요, Sam. 학생들은 지금은. 학생들은 지금은. 지금은? Ya. 가끔 책을 읽는데. biasanya. Oke, kalimatnya sudah benar, tapi di sini saya akan perbaiki kalimatnya ya Pak Insan. Untuk gakum cekel ita itu akan lebih natural jika pakai kata cekel jalan ita. Jadi dibandingkan kata gakum cekel ingende itu cekel jalan ilgoyo. Jadi mereka cuma baca sesekali seperti itu. 학생들은 지금은 책을 잘 안 읽는데 보통 대부분 휴대폰을 사용해요. seperti itu. Karena kalau pakai gakum cekel 읽는데 ini nanti bisa pengaruhnya lebih positif. Seperti itu. Jadi kurang berlawanan dengan yang kalimat di belakangnya. Iya, tapi kalau kita pakai cekel jal al-ikta, berarti di sini kita lebih cocok seperti membandingkan dengan yang di belakangnya. Keduanya, ya di belakang. Karena kalau pakai gakum, ya. Karena kalau pakai gakum itu lebih ke durasinya aja ya. Seperti itu. Karena di sini kita membandingkan anak-anak sekarang jarang baca buku dengan sering pakai main HP. Benar sekali. Iya. Kalimatnya Pak Insan tidak salah, sudah benar. Namun mungkin lebih natural pakai yang bawah ini Pak Insan. Iya. Oke. Ada lagi Pak Insan, masih ada inde. Indenya belum bikin. Aduh, nggak ketemu. Kalau inde tidak harus kata ini Pak Insan. Tidak harus dengan kata sifat lagi. Jadi misalnya apa ya? Tadinya udah ketemu chip inde. Cuman ke belakangnya belum itu. Jadi sekarang banyak rumah besar gitu. Tadinya tuh. Sekarang banyak rumah besar? Iya. Tapi coba kita lihat. Tidak ramah lingkungan maksudnya gitu. Atau tidak ini sesuai dengan ini. Teman nggak ketemu kata-katanya. Boleh. Kalau dalam bahasa Indonesianya gimana? Maksudnya mau gimana? Jadi
sekarang tuh banyak rumah yang Heeh, banyak rumah besar, tetapi heeh. tidak sehat gitu intinya. Tapi tidak Tidak sehat. sehat. Oke. Oh, berarti kita coba sekarang banyak rumah besar. Bahasa Koreanya apa? Cigemen. 지금은 큰 집은데 큰 Ken, 큰 jadi 집인데 mande. oh Larinya nanti ke sini. Ke kata oh sifat. 지금은 큰 집이 많은데, 큰 집이 많이 있는데, itu semuanya lari ke kata sifat, Pak sifat Ihsan. oh salah Kalau salah misalnya saya. ini, dengan kata songsengnim boleh deh, atau misalnya haksen. 지금은 학원에 학원에서 Oh, 학원에 지금은 학생 nanti mana ayo lagi Iya. muridnya banyak sekarang sedikit. Sekarang sedikit, itu tetap lagi. Atau Iya. misalnya orang itu adalah murid tapi dia jarang belajar. Bahasa Koreanya apa? Orang itu adalah 그 siswa. 사람은 그 사람은 학생인데 맞아요. 학생인데 ya. tapi dia jarang belajar. kagem 공부를 공부를 pakai jalan lagi yang tadi. yo 잘 aneh ya berarti. Iya, jal'aneo. Nah, kalau misalnya kita pakai kata jal'aneo, ini nanti kesannya lebih negatif, Pak Ivan. Daripada pakai gakem. Kalau gakem itu biasanya kita untuk misalnya ada yang menanyakan ke kita, seberapa sering Anda belajar seperti itu. Oh, 저는 gagem이에요. Seperti itu. Oh, iya. Iya, jadi kesannya lebih positif sedikit daripada yang jal'aneo ini. Tapi kalau ini lebih negatif ya, jadi benar-benar bisa untuk lawan katanya, bukan lawan katanya, bisa untuk perbandingan dari yang ini. Dia hakseng, tapi dia jarang belajar. Seperti itu. Akhirnya ketemu ya Pak Insan ya? Iya. Menggunakan inde. Cara Sundita. Berikutnya terakhir berarti Bu Meti. Bu Meti? 네. Nih. 잠시만요. mana tadi udah ditulis. 오케이. 저는 고기를 잘 먹는데 저희 남편은 고기를 안 먹어요. 맞아요. 고기를 잘 먹는데 저희 남편은 고기를 안 먹어요. 아예 안 먹어요. 맞아요. 잘했습니다. Karena memang niat berarti pakai an sudah tepat sekali Bu Betty. 네. 그다음에 먹는 편지. 오케이. 옛날에는 사람들은 편지를 보냈는데 지금은 사람들은 이메일은 보내요. 옛날에는 사람들은 편지를 보냈는데 지금은 benar sekali. 이메일을 보내요. 맞아요. 지금은 이메일을 보내요. 아주 좋아요. berikutnya yang kata sifat ya, Jem? Yang kata sifat, iya. 저의 친구는 노래를 잘 부르는데 저는 노래를 잘 안 불러요. 부르다. 부르다 kata 불어요. kerja. kata sifat ya tadi ya? Harusnya kata sifat ya? Iya, harus sifat. Yang belum. berarti salah. 인도네시아 사람들은 두리안 냄새가 좋은데 한국 사람들은 두리안 냄새가 안 좋아요. 맞아요. 인도네시아 사람들은 durian 냄새가 좋은데 좋다 berarti 좋은데 한국 사람들은 durian 냄새가 안 좋아요. 바gus sekali, Meti. Karena pakai 좋아요 dan 안 좋아요. Satu lagi, masih kata sifat?
어, 떡볶이는 떡볶이는 맛이 매운데 불고기는 안 매워요. Masih 매운데 bulgogi는 안 매워요. 맞아요. Tapi biasanya untuk mat, biasanya tidak perlu pakai mepta, tapi langsung saja tteokbokki는 매운데. Oke. Jadi Iya. nggak usah pakai mat. Iya, karena kalau mat itu nanti pilihannya danmat, sanmat seperti itu. Rasa asin, asam. Tapi kalau mepta di sini biasanya tidak perlu pakai mat. Jadi langsung Bu, langsung. 떡볶이는 매운데 매운데 불고기는 안 매워요. 네, 맞아요. Tapi kalau mau pakai mat, biasanya tteokbokki 맛은 맛있어요, 맛없어요. Seperti itu biasanya. Oke. Jadi bisa langsung. Kemudian untuk kata benda. Kata benda bingung, jadi yang paling sederhana. 야, 저는 주부인데 남편은 선생님이에요. 맞아요. Itu sangat realistis. Realistis sekali. 저는 주부인데 남편은 교수님? 선생님이에요. 선생님이에요. Oke, aja 좋아요. Langsung sesuai dengan kenyataan realita ya. Saya mau tanya sedikit, tadi punyanya Pak Ihsan. Awalnya tadi kan seingat saya diberitahu bahwa kalau yang pakai inde itu harus sejajar ya, kalimat pertama dan kalimat berikutnya. Jadi kalau tadi kan contohnya Pak, yang terakhir Pak Ihsan itu kan dia murid tapi malas belajar. Itu kan kayaknya satunya kata benda, satu kata sifat gitu kan? Nah, untuk inde ini khusus Bu Meti. Oke. Jadi inde itu bisa untuk perbandingan seperti yang Bu Meti tadi dengan misalnya Bu Meti dan Pak Surai, itu yaitu jubu dan juga yang satunya adalah songsangi. Namun inde ada yang artinya bukan perbandingan. Nah, Pak Insan pakainya inde yang untuk tetapi. Jadi kalau Bu Meti tadi pakai inde, tapi yang kalimatnya adalah kalimat pembandingan ya. Jadi 저는 주부인데 남편은 선생님이에요. Nah, kalau misalnya kita pakai nen yang sama-sama perbandingan, misalnya tadi jubu, kemudian yang satunya adalah 선생님. Nah, di sini bukan karena indenya, tapi karena ada nennya tadi. 저는 dan juga yang dibandingkan siapa? 남편은. Ya, maka ketika ada perbandingan ini harus setara, harus sejajar. Kalau misalnya yang dibandingkan adalah kata benda, maka di sini juga harus kata benda. Nah, tapi kalau ini inde itu hanya berfungsi sebagai tetapi. Karena tetapi ini, maka karena dia tidak membandingkan, yang Pak Insan ini tidak membandingkan, tapi hanya menjelaskan. Orang itu. Jadi keterangan tambahan yang betul. Keterangan tambahan dari kalimat pertama. 맞아요. Jadi 그 사람은 학생이에요. Tetapi dia tidak rajin belajar. Nah, karena di sini dalam kalimat Pak Insan yang ini tidak ada perbandingannya, Iya. Itu juga bisa ya berarti. Bisa. Khusus untuk inde, untuk nende ini bisa, tapi yang inde ini lebih bisa lagi. Seperti itu. Iya. Namun kalau untuk nende, kemudian nyende ende itu biasanya akan lebih natural kalau sama. Setara. Misalnya untuk kata kerja dan kata kerja, jadi belakangnya kata kerja. Kalau yang ini di depannya kata sifat, berarti nanti yang di belakangnya juga biasanya tentang kata sifat juga, supaya nggak jeglek gitu ya, Robun. Karena kan biasanya kalau misalnya membandingkan, contohnya 그 사람의 얼굴은 예쁜데 성격은 안 좋아요. Jadi lebih cocok ya kata sifat, nanti yang dibandingkan juga kata sifat. Nah, yang inde ini tergantung kasusnya. Kalau yang Bu Meti tadi, yang dibandingkan adalah nennya ini, ya kan? Jadi Bu Meti membandingkan antara 저는 dengan 남편은, tapi ditambahi dengan tetapi, yaitu inde tadi. 저는 주부인데 남편은 선생님이에요. Seperti itu. Jadi inde ini boleh tidak harus sesama ini. Karena nanti konteksnya agak berbeda. Seperti itu, Bu Meti.
Iya, apakah sudah dapat dimengerti atau masih bingung? Iya, oke, semoga. Iya, oke, bagus sekali, baik sekali. Contohnya juga sangat bagus sekali, Bu Betty. Nih, jadi intinya adalah kalau misalnya kita pakai enen yang membandingkan, itu berarti harus sejajar ya, Rum. Jadi kalau benda ya benda, sifat ya sifat, nanti untuk kerja juga kata kerja juga. Seperti itu untuk nen dan ennya. Nah, namun hanya untuk fungsi yang ini hanya berfungsi sebagai tetapi saja, untuk video saja ya, Robun. Oke, bagus sekali ya, Robun. Oke, untuk sepertinya sudah semua ya. Kalau begitu ada pertanyaan terkait dengan tata bahasa hari ini tidak ya, Robun? Sementara ini enggak, Sam. Oh, belum ada. Oke, baik sekali. Nah, nanti teman-teman bisa latihan dengan Hana Sumfeni ya, Robun ya. Nanti kalau misalnya yang ini, Nian Inde ini bingung atau susah, nanti pakai kalimat yang sederhana saja, seperti membandingkan seperti ini juga boleh ya, Robun. Supaya tidak bingung lagi. Kalau ini kan masih ada kalimat keterangan tambahan ya. Jadi supaya mudah, ini aja nggak apa-apa. Nah, siswa ya. Kalau begitu mari kita screenshot dulu ya, Robun. Ini sudah ada 4 orang yang hadir. Yang lain pada kemana ya? Ini ada Mbak Syani. Mbak Syani biasanya datang nggak ya, Robun? Datang. Datang ya? Oh, oke. Kalau begitu mari kita sesi praktik dulu. 잠시만요. Belum make up ya, make up dulu. Belum make up. belum pakai hyangsi. Belum pakai. Tetap ya, harus pakai. Sam, kamera saya ini nggak bisa. Baik, Kamera laptopnya belum. Error ya? Gak apa-apa deh, yang penting ada namanya gede. Oh ya, Robun. Anak-anak kan? Dek, 좋아요. 자, 여러분, 그러면 우리 수업은 여기까지 하겠습니다. 우리 다음 주에 만나요, 여러분. kita bertemu. 감사합니다, 쌤. 감사합니다, 쌤. 감사합니다.